Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dan fungsi dari taksonomi Bloom. Mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui apa itu taksonomi Bloom. Akan tetapi, di sini saya akan menjelaskan ulang terkait dengan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yaitu prinsip dasar mengenai tujuan pendidikan. Dalam taksonomi Bloom dibagi menjadi beberapa domain. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif, yang kedua yaitu ada ranah afektif, dan yang ketiga yaitu ada psikomotorik. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari taksonomi Bloom. Fungsi dari taksonomi Bloom yaitu ada dua. Yang pertama yaitu membantu pengajar dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga kemampuan kognitif pada siswa. Dan yang kedua yaitu menyediakan kerangka kerja atau organisasi untuk mengklasifikasikan pelajaran. Itulah beberapa fungsi dari taksonomi Bloom. Terkait dengan penjelasan-penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Cara menggunakan taksonomi Bloom adalah dengan membandingkan atau mempertimbangkan tingkat peserta didik dengan tingkat pelajaran. Taksonomi Bloom mengharuskan peserta didik untuk menguasai dari level terendah, menengah, hingga level tertinggi. Kekakuan kognitif membutuhkan peserta didik untuk mengingat, memahami, menerapkan, diikuti menganalisis, lalu diikuti menilai atau mengevaluasi, dan diikuti level tertinggi yaitu menciptakan. Semakin tinggi level akan semakin kompleks kekakuan kognitifnya. Kognitif taksonomi Bloom meliputi evaluation yaitu excellent, good, dan average. Berisi kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal untuk tujuan tertentu dengan kriteria yang jelas. Sintesis yaitu suatu kemampuan untuk mengintegrasi bagian-bagian yang terpisah menjadi suatu keseluruhan yang terpadu. Analisis yaitu suatu kemampuan untuk menguraikan materi menjadi bagian yang lebih rinci. Application yaitu suatu kemampuan untuk menerapkan informasi dalam situasi yang nyata. Comprehension yaitu kemampuan dalam memahami materi tertentu. Knowledge yaitu kemampuan memahami materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya yaitu ada ranah afektif. Ranah afektif ini mencakup segala sesuatu yang berhubungan dengan emosi. Misalnya, yaitu ada perasaan, kemudian nilai, penghargaan, sikap, motivasi, semangat, dan juga lain sebagainya. Dalam ranah afektif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada penerimaan, kedua responding, ketiga nilai, keempat organisasi, dan yang terakhir yaitu karakteristik. Yang pertama yaitu penerimaan. Penerimaan ini berarti kemampuan untuk memperhatikan dan juga memberikan respon terhadap stimulus yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu ada responding. Responding itu berarti kemampuan untuk berpartisipasi dan juga selalu termotivasi untuk segera bereaksi. Kemudian yang ketiga ada nilai. Nilai di sini berarti kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan juga mana yang kurang baik terhadap suatu kejadian yang dicerminkan melalui perilaku. Yang keempat yaitu ada organisasi. Organisasi ini berarti kemampuan sistem nilai dan juga budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai. Yang terakhir yaitu karakteristik. Karakteristik yaitu kemampuan untuk mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan juga memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan juga sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Alma Medita Putri, nomor induk mahasiswa 19103011053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu ranah psikomotorik yang ada dalam taksonomi Bloom. Kita mulai dari pengertiannya. Apa itu ranah psikomotorik? Ranah psikomotorik merupakan sebuah pencapaian yang dimiliki oleh seseorang berkaitan dengan keterampilan manipulasi yang melibatkan kinerja otot dan segala bentuk kekuatan fisik. Ranah psikomotorik ini meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, serta keterampilan motorik dan kemampuan fisik. Jadi, keterampilan-keterampilan ini nantinya akan terus diasah jika seseorang sering melakukannya. Kita lanjut ke tahapan-tahapan dari ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik memiliki 5 tahapan. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu tahap imitasi atau peniruan. Tahap imitasi ini terjadi ketika seorang siswa mengamati suatu gerakan. Tahap peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak sempurna. Misalkan, seorang siswa mampu menunjukkan sebuah tingkah laku berdasarkan apa yang ia lihat. Misalnya, ia melihat cara bebek berjalan. Kemudian, siswa tersebut akan menirukan gerakan bebek berjalan tersebut. Tahap selanjutnya yaitu tahap manipulasi. Jika pada tahap sebelumnya siswa hanya menirukan tingkah laku berdasarkan apa yang ia lihat, pada tahap manipulasi ini siswa sudah dapat menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya menirukan tingkah laku berdasarkan apa yang ia lihat saja. Tahap ketiga yaitu tahap presisi. Dalam tahap ini, siswa sudah mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan. Jadi, pada tahap ini, respon-respon yang diberikan oleh siswa lebih terkoreksi dan juga kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Tahap selanjutnya yaitu tahap artikulasi. Pada tahap ini menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai apa yang diharapkan. Tahap yang terakhir yaitu tahap naturalisasi, yaitu menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun energi psikis. Jadi itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai ranah psikomotorik dalam taksonomi Bloom. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.